Halo saudara, selamat malam. Kompas Malam kembali hadir menemani Anda bersama saya Agin Fridianto. Kita buka Kompas Malam dengan informasi pengajuan izin kegiatan Sonhorek di Lumajang, Jawa Timur banyak diterima oleh pihak polisian pada bulan Juli ini. Antara lain untuk kegiatan karnaval maupun cek sound. Polisi pun menyebut akan memberikan izin dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya ada batasan desibel suara dan durasi kegiatan, tidak mengganggu keamanan, tidak merusak moral ataupun berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Rencananya Forkopimda Kabupaten Lumajang, Jawa Timur akan melakukan rapat koordinasi pada 17 Juli 2025 guna menindaklanjuti fatwa haram MUI Jawa Timur soal Sonhorek. Sebelumnya, MUI Jatim resmi mengeluarkan fatwa haram untuk Sonhorek antara lain lantaran dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Melaksanakan Sonhorek itu muncul. Namun dari Polres Lumajang tetap melakukan penelitian terhadap rencana kegiatannya, berdampak seperti apa. Nah, apabila memang berdampaknya cukup besar, impact-nya dari segi aspek lokasi, jarak pelaksanaan, kemudian pergerakannya itu menimbulkan kerusakan, kita akan lakukan peneguran dan izin tidak kita berikan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 itu mengatakan bahwa keberadaan Sonhorek itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram dengan berbagai macam argumen yang sudah dijelaskan di sini, baik sifatnya itu dasarnya syariat maupun dari kajian-kajian yang telah dilakukan, maka haram secara mutlak. Saudara, hiburan Sonhorek belakangan jadi tren di masyarakat sejumlah daerah. Di satu sisi kehadirannya dianggap sebagai hiburan belaka, namun di sisi lain dinilai meresahkan. Untuk membahas terkait hal ini, kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Bapak Emil Dardak. Selamat malam Pak Wagub. Pak Wagub, Sonhorek telah menjadi hiburan rakyat yang marak ditampilkan di sejumlah daerah di Jawa Timur nih Pak. Nah, menurut Pak Wagub, melihat fenomena ini seperti apa sih Pak Wagub? Ya, banyak keresahan yang muncul dan disuarakan dan ada eskalasi yang terjadi hingga tentunya ini sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Namun kami juga dengan seksama menggali lebih lanjut juga bagaimana sih sebenarnya penyelenggaraan dan terminologi horek ini loh gitu. Ini kan terminologi yang kemudian muncul untuk memaknai penggunaan sound yang kemudian ada hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat tadi itu ya, kebisingannya, kemudian kebahayanya tuh itu. Sekarang ada gambar speaker jatuh itu kan ya, itu kan tidak mematuhi aturan yang diperkenankan untuk keamanan kendaraan misalnya. Nah, inilah yang kemudian sekarang waktunya kita merajut semua peraturan-peraturan yang sudah ada untuk melindungi masyarakat, melindungi pengguna jalan ya. Ini mungkin ini yang kemudian harus kita segerakan. Kami sudah berkomunikasi atas arahan Ibu Gubernur dengan kepolisian dan kepolisian memberikan keseriusan untuk segera menggarap apalagi ini menjelang bulan Agustus, ini bulannya karnaval. Iya, oke. Dan juga ada muncul satu hal lagi sedikit bahwa selain aspek yang tadi dibahas, kita juga berharap ini jangan kemudian biasanya karnaval tuh ada budaya mengenakan pakaian-pakaian adat. Betul. Jangan kemudian diseragamkan menjadi semacam tarian-tarian yang kemudian diidentikan. Tapi pihak-pihak yang juga menyediakan sound system yang diklasifikasikan seperti hoax ini itu bilang nggak semuanya seperti itu. Nah, ya, mari kita kemudian fokus sesuai dengan dokumen fatwa MUI Jawa Timur apa saja yang dilarang dan apakah semua yang dilarang itu memang inline cocok dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat dan bisa diterapkan.
Oke, berarti Pak Emil untuk peraturan khususnya mungkin apakah ada, berarti memang untuk kedepannya masih diperbolehkan berarti ya untuk menggunakan sound horeg ini Pak Emil? Sekarang menjadi menarik loh. Kalau misalnya dia mematuhi semua aturan, ya kan ada Permen LH mengenai desibel yang diperbolehkan untuk apa? Ini mohon maaf kalau belum terlalu akurat ya 4896 mungkin ada. Ini kan ada batasnya malam dan siang gitu. Ah, Nah, kemudian katakanlah bukan hanya desibelnya, tapi apa tuh low frekuensinya itu ya, kan, betul betul. misalnya. Nah, mereka mengatakan kami ini penyedia sound system, cuman kami mengemas sound systemnya seperti ini, kira-kira begitu. Jadi mengatakan boleh tidak horeg, sound system boleh. Ya, saya Oke. tidak mau pakai istilah horeg, bukan horeg ya. Sound system itu diperbolehkan sepanjang mematuhi aturan. Pertama, ada aturan yang berkaitan dengan regulasi Oke. keamanan kendaraan karena dia melibatkan lintas, nggak boleh dia nyala-nyalain di jalan, Ah ya kan? ya, betul. Harus stasioner di satu tempat. Kalau memang jadi bagian dari karnaval, ada prosedur yang harus dipatuhi, gitu Oke. kan. Yang kemudian tidak kalah penting adalah aspek tadi desibelnya, low frekuensi apa itu semua sudah ada aturannya. Nah, yang tidak kalah penting adalah norma tadi. Oke. Jadi kalau ada orang berpakaian tidak sopan, kayak bikin klub malam di jalanan, Mm-mm. nyawanya juga nggak sopan, nah itu bisa merusak mental dan kita harus menghormati dan mematuhi fatwa para ulama. Oke, berarti nanti akan ada pengawasan ya Pak Emil untuk ke depannya berarti? Nah, itu yang tadi kembali ke poin saya tadi, bisa diterapkan nggak? Jangan Oke. sampai dokumen apapun yang kita mau himbauan, edaran, peraturan, jangan jadi macan kertas. Ya, jangan jadi macan kertas artinya memang sesuatu yang betul-betul bisa diterapkan. Ini yang tengah kita seriusi dengan kepolisian untuk apa mengantisipasi bulan karnaval ini. Agustus ini kan banyak-banyaknya karnaval desa, Betul. karnaval daerah gitu. Sekaligus kita ingin mengimbau masyarakat jangan tinggalkan budaya yang baik itu, yaitu mendorong justru pakaian adat ya Ya. Ya. sebagai ciri khas gitu. Jangan malah ini. Jadi apa banyak yang bisa kita maknai, tapi Ah, ya. Betul. rupiah dan langsung a priori terhadap semua sound Oke. system ini juga tentunya harus kita waspadai ya, kita hindari yang langsung a Oke. priori terhadap semua. Oke. Nah, Pak Emil tadi menyebut Agustus akan ada banyak karnaval, mungkin akan menggunakan sound horeg juga. Mungkin dari pemerintah provinsi sendiri mulai Juli ini berarti ya, sudah ada yang sosialisasi belum ke daerah-daerah? Itu tadi contohnya kan Kapolres Lumajang ya, Ya. dikutip ya pernyataannya. Kami tentunya sudah intensif, apalagi Majelis Ulama ya. Jadi Ketua MUI Jawa Timur, Yai Mutawakil Lalaullah itu telah bertemu dengan Kapolda Jawa Timur, Nana Afianto gitu, dan kami mendapat info mereka bersepakat. Jadi fatwa itu keluar juga sudah mempertimbangkan bagaimana ini nanti akan diterapkan. Mana yang areanya sifatnya norma, mana yang area sifatnya regulasi. Itu sudah ditetapkan dengan sangat seksama oleh MUI Jawa Timur. Dan kita sudah cukup jauh lah ini progresnya lah untuk kemudian Oke. bisa segera menerapkan dan mengantisipasi masa-masa sound ini akan kemungkinan besar banyak digunakan masyarakat sound system. Sekali lagi artinya kembali lagi sound system harus mematuhi. Oke. Ya, Baik. itu diklasifikasikan horeg atau tidak, kembali lagi pokoknya semua sound system mau yang aku bukan horeg itu juga bisa melanggar. Betul, Gitu. betul. Jadi semua berlaku semua. Oke, terakhir Pak Emil, untuk nanti bulan Agustus kan akan mulai ada banyak karnaval juga dan juga ada pengawasan. Kalau seandainya memang masih ada mungkin kita bilang melanggar terkait dengan peraturan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah provinsi, ada sanksi tegas nggak Pak Emil? Ya, itu dia. Yang paling penting itu kalau dia macan kertas, kalau nggak ada sanksi, sanksi mulai dari Ya, pemberhentian. Pelanggaran kan terjadi saat dia udah beroperasi, artinya kalau betul. belum terlaksana kegiatannya ya belum ketahuan dia melanggar enggak. Jadi pada saat melanggar acara bisa dihentikan. Sudah banyak konser dihentikan karena tidak sesuai dengan izin keramaian
udah banyak kok gitu. Nah ini tentu bisa diterapkan. Sehingga ini juga harus dua pihak yang harus terlibat. Satu penyedianya soundnya, tapi yang kedua ini yang mengadakan acara. Nah kemungkinan kalau lagi karnaval ini penyelenggara acara kan kepala desa. Betul. Atau kelompok-kelompok di desa, Karang Tarunanya atau apa masyarakatnya. Saya nggak bilang kepala desa Karang Taruna ini lagi doyan sewa sound horeg, bukan. Saya cuma ngomong kalau karnaval desa biasanya mereka yang terlibat. Nah ini yang kemudian kita bisa berdiskusi, berkomunikasi, berkoordinasi dengan mereka. Kalau diskusi toh tapi nggak ada eksekusi kan percuma juga gitu. Jadi kita langsung melakukan langkah-langkah antisipasi yang efektif. Oke, baik Pak Emil, singkat saja mungkin himbauan untuk masyarakat Jawa Timur mungkin nanti untuk Agustus persiapan karnaval, silakan Pak Emil. Ya, karnaval adalah wujud kebahagiaan kita memperingati bulan kemerdekaan, apalagi ini 80 tahun Indonesia merdeka. Mari kita salurkan dalam hal-hal yang positif. Oke, sound system boleh, tapi doronglah juga pelestarian budaya-budaya lokal. Menggunakan sound system silahkan, tapi jaga ketertiban. Ingat bahwa masyarakat kondisinya beragam, mungkin ada juga yang memiliki kegiatan keagamaan. Hindari tempat-tempat yang tidak boleh terkena kebisingan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan. Sudah banyak aturannya, mohon dipatuhi. Insya Allah pelaksanaan dan peringatan di bulan Agustus akan tetap semarak, tetapi juga berjalan dengan tertib dan lancar. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya dan juga himbauannya Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saudara, fenomena sound horeg kini tengah merebak di tanah air menjadi salah satu alternatif hiburan dengan banyak penggemar setianya. Namun di sisi lain banyak pula yang menilai keberadaan hiburan sound horeg kerap meresahkan. Berbekal sound system berukuran jumbo dengan volume suara maksimal, sound horeg jadi primadona di berbagai kesempatan. Belakangan, sound horeg kerap menjadi andalan hiburan untuk memikat massa. Namun tak jarang, sejumlah insiden terjadi di balik gegap gempitannya. Di Pati, Jawa Tengah, seorang peserta sound horeg yang berada di atas truk tersangkut kabel listrik hingga terjatuh. Peristiwa tersebut terjadi saat acara karnaval dalam rangka sedekah bumi di Desa Wedusan, Kecamatan Duku Seti, Pati, Jawa Tengah. Peserta yang terjatuh pun mengalami luka ringan. Lain lagi yang terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Karnaval sound horeg yang disambut sukacita oleh warga desa Sumber Anyar tiba-tiba berujung petaka. Sound system setinggi 5 meter tersebut tersangkut ke ranting pohon dan tumbang hingga menimpa 2 orang yang berada di belakangnya. Di beberapa kejadian lainnya, keberadaan sound horeg bahkan berdampak pada kerusakan rumah warga dan tak jarang mendapat protes karena ukurannya yang besar dan juga suaranya yang sangat kencang. Menyikapi hal ini, anggota komunitas sound horeg di Bondowoso menghimbau seluruh komunitas sound horeg menaati aturan penyelenggaraan karnaval di jalanan. Kita sangat menyayangkan sekali, cuman itu adalah insiden yang tidak terduga. Tapi saya menghimbau kepada seluruh komunitas horeg di Bondowoso untuk menaati SOP. Ada beberapa aturan-aturan sound horeg ketika melakukan karnaval di jalan, begitu. Medannya harus dilihat, apakah itu medan banyak kayu-kayu atau kabel-kabel yang terbentang di atas jalan. Umumnya masyarakat Desa Sumber Anyar ini memang sering mengadakan kegiatan haflatul imtihan ini dengan hiburan, berbagai hiburan seperti ini. Jadi memang ada dukungan lah. Jadi kami atas nama pemerintahan desa tentu sangat mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat kami, sehingga kebelakangnya menjadi lebih baik. Kini, keberadaan sound horeg banyak menuai kritik tajam. Bahkan MUI Jawa Timur memberi fatwa haram. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Malam akan kembali, saudara, usai jeda dengan informasi warga negara Swiss yang terjatuh di Gunung Rinjani berhasil dievakuasi tim SAR dalam kondisi selamat. Korban dirawat di rumah sakit BIMC Denpasar karena mengalami patah tulang pada tangan dan kaki.
Sebelum evakuasi menggunakan heli, dari tim SAR gabungan ya dari kantor SAR Mataram juga melaksanakan evakuasi tersebut lewat darat. Akan langsung dievakuasi menuju Danau Segerana. Dan sampai di sana, alhamdulillah Stungkare dengan korban tersebut dalam kondisi selamat dan tangan patah dan kaki juga patah. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pendaki asal Swiss yang jatuh dari Gunung Rinjani, sudah ada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Fitri, untuk kondisi dari WNA Swiss setelah dievakuasi bagaimana saat ini? Ya, Elvin dan juga saudara, warga negara asal Swiss ini sudah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit BIMC di Kuta Bali, dan kami mendapatkan informasi bahwa dia mengalami patah tulang di bagian tangan, kemudian paha dan juga punggung. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa dia mengalami luka memar pada bagian wajah. Ini dikarenakan karena memang terjatuh ke arah dari Pelangan menuju ke Danau Segerana. Dari lokasi sekitar 11 tahun dan jatuh di yang kemudian dan warga asli sini mendapatkan tolong porter, kemudian juga relawan yang langsung lokasi tempat dia mengalami di lokasi dari Danau Segerana. Dan ini merupakan bantuan bagian-bagian dari wajah. Oke. Fitri, untuk kami tidak mendengar jelas suara Anda, mungkin bisa diperbaiki untuk sambungan audionya. Ya, baik. Silakan Fitri, jika sudah bisa dilanjutkan. Halo Fitri. Fitri. Ya, boleh diulang Fitri, boleh, jika sudah dibenarkan. Ya, asal ini memang mengalami luka di tangan, mengalami luka di bagian tangan, patah di bagian tangan, kemudian juga paha dan juga punggung. Dan sebagian wajahnya juga mengalami memar karena memang warga negara asing asal Swiss ini terjatuh di lokasi bebatuan di dari jalur Pelawangan menuju ke Danau Segara Anak. Dan inilah yang menyebabkan karena jalur bebatuan ini sehingga warga negara Swiss ini mengalami luka yang cukup parah dan sekarang memang sudah ditangani secara medis di rumah sakit yang ada di Bali, di Kuta Bali, Elwin. Oke, Fitri, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan proses evakuasi oleh helikopter. Ini untuk proses evakuasi itu apakah ada perbedaan dengan situasi yang dihadapi oleh pendaki Juliana Marins yang Juni lalu sempat terjatuh juga? Ya, kami mendapatkan informasi langsung dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan juga Badan SAR, juga BPBD NTB yang melakukan proses evakuasi di lokasi tersebut. Memang jalur tempat warga negara asal Swiss ini jatuh tidak seperti Juliana Marins kemarin, karena di lokasi ini merupakan kawasan savana di mana kemudian helikopter bisa melakukan proses evakuasi dengan mudah, dan ini memang prosesnya cukup cepat. Dari warga negara asing ini jatuh pada pukul 10 dan kemudian dilaporkan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian proses evakuasi menuju ke lokasi tersebut dilakukan langsung oleh tim gabungan yang melakukan proses evakuasi di lokasi tempat warga negara asal Swiss ini jatuh. Dan kemudian helikopter dari Bali bisa datang melakukan evakuasi. Ini yang membedakan dengan proses evakuasi yang terjadi pada Juliana Marins, karena di lokasi tempat Juliana Marins ini adalah lokasi di mana jurang berpasir yang kemudian heli tidak bisa mendekat ke lokasi tersebut karena dikhawatirkan akan ada longsoran pasir yang membahayakan tim evakuasi dan juga membahayakan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim yang berada di lokasi tersebut, Elwin. Oke, baik.
Terima kasih untuk informasinya Fitri Rahmawati, selamat bertugas kembali. Baik, Saudara, Kompas Malam akan kembali usai jeda dengan informasi Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tito Karnavian menyebut Kompolnas akan terus mengawasi perkembangan kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Kompas Malam kembali hadir untuk Anda, Saudara. Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tito Karnavian menyebut Kompolnas akan terus mengawasi perkembangan kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tito menyebut akan meminta Komisioner Kompolnas untuk segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Hingga saat ini, ia belum menerima laporan hasil penyelidikan. Namun, Tito menegaskan bahwa progres kasus terus akan segera ditinjau secara langsung oleh jajaran Kompolnas. Kompolnas tentu saya akan meminta kepada teman-teman Komisioner Kompolnas untuk koordinasi dengan Polda untuk melihat progresnya, melidiknya, sidiknya. Saya belum tahu hasilnya, tapi saya akan minta. Sejauh ini belum ada laporan progresnya, Pak. Apakah sudah ada yang sampai di Kompolnas untuk progres dari? Mungkin yang lebih tepat jawab nanti Pak Khairul Anam yang turun ke sana ya. Misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih belum terjawab. Sepekan berlalu, polisi belum menemukan penyebab kematian korban. Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut, kematian diplomat yang biasa dipanggil Daru itu menyisakan banyak pertanyaan dan dinilai cukup janggal. Ia mendesak Polri segera ungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kami melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri. Sepertinya susah mendorong pihak manapun untuk segera membongkar. Tunjukkan kemampuan para penyidik kepolisian, ya. Kompolnas menyebut penyebab kematian masih diusut secara menyeluruh. Pihaknya juga sudah menerima informasi awal, namun belum bisa menarik kesimpulan sebelum melakukan klarifikasi langsung di lapangan. Kompolnas akan mengecek penyebab kematian dan memeriksa rekam jejak korban, alat-alat di sekitar lokasi, termasuk posisi ponsel dan komunikasi terakhir. Adalah kami akan cek penyebab kematiannya. Ya, soal di publik macam-macam, tidak mungkin atau mungkin macam-macam metode kematian itu, apakah bunuh diri dan sebagainya menggunakan lakban itu sebagai satu metode yang dikenal oleh publik, ya macam-macam lah. Kita akan cek rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 dengan kondisi wajah terlakban. Daru bergabung sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2014, lalu bergabung di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus ini telah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adrianus. Selamat malam Mas Egin. Malam. Pak Adrianus, sebenarnya dalam kasus kematian seperti ini, apakah membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkapnya Pak Adrianus? Ya tentu relatif ya, namun dengan mengasumsikan ya bahwa otopsi sudah, ya pemeriksaan laboratorik sudah, lalu pemeriksaan digital forensik pasti sudah, lalu pemeriksaan TKP sudah 3 kali, lalu TKP-nya juga hanya secuil kamar ya gitu ya. Maka apalagi saya juga yakin bahwa selama seminggu ini
mungkin sudah belasan ini orang yang diminta keterangan oleh kepolisian. Jadi apalagi gitu ya. Demikian. Oke, berarti kalau seperti itu harusnya sudah bisa terungkap berarti. Ya minimal sebab mati ya. Kan sebab mati kan bicara mengenai apa namanya direct cause ya, penyebab utama, penyebab langsung dari kematian. Masa itu pun juga lalu polisi tidak mau ngasih clue kepada kita ya sebagai masyarakat gitu ya. Tentu lalu dari sebab mati tentu lalu bicara mengenai motifnya. Nah motifnya mungkin masih nunggulah, boleh gitu ya. Tapi sebab mati kan harusnya cepat dan itu biasanya bisa disumbang oleh otopsi itu dan juga pemeriksaan laboratorik terhadap organ-organ dalam jika memang misalnya ada indikasi keracunan misalnya. Nah itu bisa disimpulkan tentang sebab mati tersebut. Begitu. Berarti apa yang masih harus didalami oleh polisi, Pak Adrianus? Kira-kira? Mungkin polisi mau paket komplit ini ya. Jadi hanya soal sebab mati, tapi juga motifnya dan juga pertanyaan dan juga jawaban tentang motif mati itu. Ya, sebab pasti nanti masyarakat kan juga tidak berhenti ya ketika misalnya motifnya A gitu ya. Ya betul. Lalu pasti akan ditanya kenapa A begitu ya. Makanya lalu kelihatannya polisi akan sekali umumkan semua ya. Makanya lalu kemudian mungkin kita masih menunggu beberapa saat, begitu. Baik. Berarti kalau untuk hal seperti ini kira-kira kapan dan juga sejauh ini juga bagaimana Pak Adrianus mungkin menilai bahwa memang harus paket lengkap yang dijelaskan oleh polisi agar mungkin bisa membungkam spekulasi-spekulasi di tengah masyarakat, Pak Adrianus? Nah ini juga mungkin menarik juga ya karena dalam hal ini kepolisian tidak tidak mengungkapkan kepada kita dan saya juga tidak berusaha untuk mencari tahu ya hal-hal yang mungkin sekali bisa menjadi petunjuk tentang motif ya. Kalau sebab matinya tuh saya sudah hampir yakin ya bahwa itu adalah karena yang bersangkutan tuh kehilangan kekurangan oksigen ya. Jadi dengan kata lain semacam kehabisan napas lah dengan adanya lakban tersebut ya. Apakah lalu kemudian itu lalu dibantu lagi dengan obat yang lain sehingga kemudian lalu prosesnya lebih cepat, itu asumsi saya ya. Moga-moga asumsi itu benar, tapi kalaupun salah ya saya ngaku saja bahwa saya salah begitu ya. Nah, tapi kalau bicara mengenai motifnya maka mungkin bisa dibantu dengan beberapa hal yang nampaknya tidak diungkapkan oleh polisi. Misalnya ketika almarhum itu ditemukan di TKP, apakah dalam kondisi seperti yang dikatakan yakni memakai selimut yang rapih atau tidak, atau jangan-jangan mohon maaf terlanjang gitu ya. Nah itu lalu kita bisa berspekulasi macam-macam. Demikian juga misalnya kalau ditemukan berbagai hal yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas seksual, itu juga bisa kemudian membuat kita berpikir tentang motif ya. Nah itu yang nantinya tidak diungkapkan oleh kepolisian. Mungkin begitu. Berarti memang untuk menunggu paket lengkap ini apakah kiranya dibutuhkan juga pendapat dari ahli lain, Pak Adrianus? Saya kira beberapa teman kemungkinan besar sudah dimintai bantuan ya dalam hal menginterpretasi berbagai hal yang mungkin muncul ya. Sebagai contoh misalnya saya melihat atau membaca di media sosial sudah ada tangkapan layar yang kemudian dikeluarkan oleh kepolisian atau yang lain tentang apa yang menjadi kalimat dari almarhum ya. Dan itu lalu perlu diinterpretasi tuh, apakah ini memang kalimat yang ada meaningnya, ada artinya, atau tidak. Nah itu kan tentu ahli yang kemudian bisa membacanya. Demikian juga ketika digabung dengan konteks digital forensik yang lain, ya. Lalu kemudian pasti juga dalam hal ini saya yakin bahwa hasil pemeriksaan laboratorium juga punya memberikan sesuatu hal. Nah itu yang kemudian lalu overallnya akan dibantu oleh amatan ahli, begitu. Oke, Pak Adrianus, selain masih didalami, menurut Pak Adrianus sendiri, apakah ada hal yang ditutupi juga, Pak Adrianus? Ya, jadi semua orang nampaknya menahan diri ya untuk tidak bicara mengenai analisis, tidak menganalisis bahwa ya kemungkinan yang bersangkutan itu bukan bunuh diri, tapi meninggal karena semacam tidak sengaja dalam rangka melakukan suatu aktivitas seksual ya.
semua orang nampaknya menahan diri karena memang nampaknya tidak enak ya. Namun saya mendengar misalnya di stasiun TV sebelah itu juga sudah mulai diomongkan dengan cukup terus terang tuh ya. Makanya kemudian lalu nampaknya ini sudah menjadi semacam pengetahuan umum tentang analisis tersebut gitu ya. Nah, maka untuk supaya kemudian tidak menjadi satu analisis yang liar ya, karena toh namanya analisis kan itu tinggal terbatas pada dugaan-dugaan yang ada gitu, maka sebaiknya memang polisi segera memberikan clue apakah memang mengarah ke situ atau tidak, karena tadi sebab jika tidak ya lalu kemudian orang akan berpikir yang lain begitu. Baik, oke, terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia untuk informasinya. Selamat malam Pak, terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Baik, saudara, usai jeda Kompas Malam akan kembali dengan informasi Amerika Serikat sepakat turunkan tarif impor untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo berjanji akan terus menegosiasi tarif dagang dengan Trump. Saudara, Amerika Serikat dan Indonesia sepakat pengenaan tarif dagang sebesar 19% untuk seluruh produk dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan hal itu dilakukan untuk melindungi nasib pekerja Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan dirinya harus memikirkan nasib pekerja Indonesia jika tarif 32% diterapkan. Meski demikian, Presiden Prabowo berjanji akan terus menegosiasi tarif dagang dengan Trump. Presiden Prabowo direncanakan akan bertemu Trump di White House, Washington DC pada bulan September atau Oktober mendatang. Ya, kita terus akan, namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi. Ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika kunjungan, Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja. Saudara, seorang WNA jadi korban jambret di Jakarta Pusat. Korban terluka akibat terjatuh saat mempertahankan tas miliknya. Informasinya usai jeda. Saudara, seorang perempuan warga negara asing menjadi korban penjambretan di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akibatnya, korban tersungkur dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan detik-detik saat WNA yang sedang berjalan kaki bersama putranya dijambret. Dua pelaku menggunakan sepeda motor di jalur trotoar Jembatan Kuning samping Masjid Istiqlal, Jakarta. Salah satu pelaku berupaya merampas tas korban, namun korban mempertahankan tas hingga jatuh tersungkur dan terseret motor beberapa meter. Menurut saksi, tas korban berhasil dipertahankan, namun korban mengalami sejumlah luka. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam edisi kali ini. Saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Elgin Fridianto pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung